Kami persilakan memasuki ruangan proses air mengalir kami dan tentunya air
Balik apa pegasan? Kayak ini rumah susu. Iya. Ada di situ. Bapak Ibu yang hormati dan seluruh tamu undangan yang sama-sama berbahagia, kami persilakan tentunya menduduki kursi yang telah disediakan oleh panitia. Kalau kayak kiri ini tuh jadi Bapak Ibu yang hormati dan terkhusus kepada Bupati Wajo bersama dengan Wakil Bupati Wajo dan Kepala Balai Pelaksana Pendidikan Rumah Sulawesi Ketiga Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dan sebelum kita memasuki rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, terimalah sebuah persembahan dari RA Daruni ini kepada adik-adik kami persilakan. remaja metode itu dan mendekat
Bapak Ibu yang hormati, terimalah sebuah persembahan tari kreasi dari RA Darul Mukminin Dopi Kecamatan Tengah. Kita sambut.
berbahagia buat anak kita yang RA Darul Mukminin Asadia Duping Kecamatan Pinang.
sebagai persembahan dari kita dari RA Darul Mu'min Asal itu. Dan pada kesempatan pada hari ini tentunya mewakili pimpinan pondok pesantren Darul Mu'min dalam hal ini Bapak Kiai Muda Haji Agus Standar dan SG, mohon maaf ada sesuatu hal di luar kemampuan kami karena kami sudah berusaha memberikan yang terbaik tentunya. Baiklah, marilah kita bersama-sama memulai rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Bupati Wajo, yang kami hormati Wakil Bupati Wajo, dan kami hormati Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Perumahan Sulawesi Ketiga, Kementerian PUPR RI, dan kami hormati Camat Pemda dan seluruh hadirin tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di acara peresmian asrama rusuh dan grand opening air mineral merek doa Pondok Pesantren Darul Mu'min Asadia Dobi, Kecamatan Pindrang. Dan tak lupa juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang hormati, demi keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Aulia Al-Husna yang merupakan juara kedua hafalan 500 hadis STV Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kepada saudari dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan pimpinan Pondok Pesantren Darul Mumin Dopi kepada Guru Taqi Muda Haji Abustan Ramdan Isaki dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Bupati Wajo, dalam hal ini saudaraku Dr. Haji Amran Mahmud. Yang saya hormati, saya banggakan, kita muliakan Bapak Wakil Bupati Wajo, dalam hal ini Bapak Haji Amran Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi Selatan, Kementerian PUPR Republik Indonesia, serta dengan rombongan dari Makassar yang saya cintai. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Dinas Perkinta beserta dengan jajarannya. Alhamdulillah hadir beberapa kepala bidang dan kepala sesi mendampingi beliau. Bapak Camat beserta dengan Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Penrang, Ante Guruta Dr. Andos Ki Haji Riyadi Hamda, Wakil Ketua Pengurus Pusat As'adiyah Pusat Sengkang beserta dengan rombongan. Yang saya hormati rombongan dari Hawa As'adiyah, Himpunan Wanita As'adiyah. Alhamdulillah, selamat datang pun Bapak dan Ibu, para undangan, hadirin dan hadirat, wabil khusus para orang tua dan wali santri yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangkaian dua agenda acara. Pertama, grand opening air mineral merek Damin. Ini adalah merupakan produksi dari pondok pesantren kita ini, Pondok Pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopi. Yang kedua, peresmian asrama rumah susun yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR Republik Indonesia. Olehnya itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada semua pihak, wabil khusus kepada Bapak yang mewakili Kementerian PUPR Republik Indonesia yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita, yang Bapak Bupati Wajo, Wakil Bupati Wajo, dan semua hadirin yang telah hadir menyaksikan kegiatan dua agenda kegiatan yang kami laksanakan di Pondok Pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopi ini. Bapak dan Ibu sekalian,
bahwa Pondok Pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopin didirikan pada tahun 2003 yang lalu dengan 3 pendiri. Pertama, almarhum orang tua kita Haji Andi Baso Abdullah yang telah mendahului kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, mari kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada arwah almarhum orang tua kita Bapak Haji Andi Baso Abdullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, terima kasih banyak. Yang kedua, sebagai pendiri dalam hal ini orang tua kami Haji Abu Acah, dan yang ketiga saya sendiri mendampingi kedua orang ini. Sejak berdirinya pondok pesantren ini sampai hari ini telah membina tingkatan mulai dari pendidikan anak usia dini. Yang tadi kita menyaksikan persembahan anak-anak kita itu anak TK ataukah Raudatul Atfal. Ada juga kelompok bermain yang menyanyi tadi, itu adalah anak-anak PAUD di pondok pesantren kita. Yang kedua ada madrasah diniyah takmiliyah yang masuk sore. Dan yang ketiga ada madrasah sanawiyah. Yang keempat madrasah aliyah. Dan yang kelima ada SMK berbasis pondok pesantren. 5 tingkatan ini yang ada di pesantren kita ini, sehingga dengan jumlah santri secara keseluruhannya itu kurang lebih 500 santri yang ada di pondok pesantren ini. Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini di pondok pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopin kami telah membuka yang namanya kelas tahasus. Kelas tahasus ini kami menerima 20 putra dan 20 putri dengan pembelajaran yaitu 85% pendidikan kitab kuning yang kami terapkan kepada anak-anak kita yang 20 orang ini. Sehingga alhamdulillah tahun ini untuk peningkatan SDM anak-anak kita kami menghadirkan guru dari Sidogiri. Pesantren Sidogiri yang ada di Jawa Timur inilah yang telah membimbing anak-anak kita terkait masalah baca kitab kuningnya. Ya, ini adalah pondok pesantren tertua yang ada di Indonesia. Itu kami hadirkan di kelurahan di Kecamatan Pinrang ini. Yang kedua, beberapa guru tenaga guru kami yang tentunya alumni S2 dari sastra Arab dan pendidikan bahasa Arab. Kenapa kami hadirkan 2 jurusan ini? Ada 2 hal yang kami inginkan. Pertama, minimal iaru anak-anak narikum masufu dari pesantren ngede macam mengaji. Yang kedua, macam to mak bahasa Arab. Yang ketiga, wadito mak bicara yari mak pidato riolona indokna si bawa pokna. Minimal saya selalu tekankan kepada anak-anak kami dari pesantren ini nariku pada lesu kiri boleh di minimal ambota si bawa indota cara main. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mega anak-anak berhasil. Setelah sekian tahun ini terkadang ada orang tua menghadap kepada saya, Ustaz, terima kasih banyak. Mereka agak tuh, terima kasih tak nasawi Ustaz. Anak-anakku masih sekolah di pesantren ini wasem pajang. Dena ke wasem pajang yolona. Dia ke masiri ke nariku anakku ban nariku mangaribi bangi nariku isawi. Apalagi nariku mau tema sampai subuh maruk kasadana iya dewo tema sampajang. Ya naru asabarna wasiri alhamdulillah. Nah karena sirina lori anakna gangkana alina tu macui masampajang. Ini sebuah kesyukuran karena anaknya mondok di pesantren, bapak dan ibunya juga terpengaruh dengan anak-anaknya yang mondok di pesantren. Bapak dan Ibu sekalian, sehingga alhamdulillah tahun 2019-2021 Kementerian PUPR telah memberikan sarana prasarana, karena saya melihat prasarana yang kami miliki ini masih jauh dari cukup. Dengan jumlah 500 santri yang mondok sampai hari ini baru 100. Ini kami laporkan kepada Kepala Balai Bapak Bupati. 500 santri hanya yang mondok itu 100 santri karena kondisi tempat yang belum memungkinkan. Tetapi alhamdulillah tahun ini kami sudah bisa menambah kurang lebih 100 santri yang bisa mondok dengan sarana yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR dengan anggaran kurang lebih 4 miliar secara keseluruhannya
3,2 miliar anggaran bantuan sarana prasarananya, dan 800 juta itu anggarannya mobilirnya. Malah mobilirnya ini Bapak Ibu sekalian itu adalah dari Jepara. Kemarin orang tua santri jalan-jalan di atas, Ustadz, ini bukan asrama lagi ini katanya asrama rasa hotel. Ya, rasa hotel. Kenapa? Karena sarana prasarana yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh pemerintah kita. Oleh itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dari Bapak Balai, Wakil Balai maupun dari Bapak Bupati Wajo. Hadirin yang berbahagia, tentu dengan sarana yang kami miliki ini dengan jumlah 100 kapasitasnya, berarti masih ada 300 santri belum mondok. Sehingga Bapak Bupati ini kami masih siapkan lah di sini Pak Bupati. Masih ada yang kosong, ya tentu kami sangat berharap dari Kepala Balai sudah menyumbang 4 miliar, ya tentu kami berharap kalinya makade bantuan pemerintah daerah aki pesantren insyaallah. Dan saya optimis insyaallah Bapak Bupati, karena saya tahu persis, saya lama bersama beliau di organisasi kemasyarakatan maupun keislaman sama Bapak Bupati. Dia konsen di pendidikan keagamaan, dan insya Allah sekali lagi saya optimis dengan kehadiran Bapak Bupati. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, di pesantren ini kami telah melahirkan sebuah produk yang namanya produk air minum. Yang Bapak Ibu sekalian di hadapan kita itu adalah produk air minum milik pondok pesantren. Merek ini akan memberikan merek Namin, dan insya Allah ini kami telah melalui sebuah proses. Selamat datang Bapak Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan, ahlan wa sahlan Ustaz Muszayin Arif. Ya, selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa kehadiran kita hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan, Ahidal Karim Ustaz Muszayin Arif. Beliau ini adalah bendahara saya di Partai Keadilan Sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Tadi saya laporkan Pak Wakil ke Bapak Bupati bahwa lokasi saya masih ada di samping sini Pak. Ya, jadi masih ada yang kosong. Jadi ini ada dua petinggi kita yang hadir. Pak Bupati hadir, Wakil Ketua DPR Provinsi Selatan hadir juga. Tentu dia punya anggaran juga di Provinsi Selatan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kami sampaikan tadi bahwa di pesantren ini kami telah menghadirkan produk air mineral. Air mineral ini melalui sebuah proses yang tentunya kurang lebih 1 tahun lebih ini kami telah air ini telah didoakan oleh ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini maupun yang ada di Makassar, sehingga insya Allah air ini ada keberkahan karena Pak Dongan Naman Ande Gurta. Yang kedua, proses air ini itu kami telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali tamat Al-Quran. 1000 kali tamat Al-Quran ini baru kami telah produksi. Dan yang ketiga, air ini kami telah prosesnya setiap waktu itu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap tetes air yang keluar dari mesin produksi kami itu telah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga insya Allah dengan kehadiran air mineral yang ada di Kabupaten Wajo, dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Wajo. Kenapa orang air luar dari sana masuk ke Kabupaten Wajo kalau sudah ada di tengah-tengah kita di Kabupaten Wajo ini? Yang kedua, hadirin yang berbahagia, air ini dari pembelian Bapak Ibu sekalian, kami telah ada infak Bapak Ibu sekalian 25 rupiah. 1 dos Anda beli air berarti Anda sudah berkontribusi untuk kelangsungan pondok pesantren ini. Jadi si dos tali Bapak Ibu, angka infakta, angka sumbangata 25 rupiah utama aki pesantren ini. Ini sangat luar biasa.
karena ini untuk membantu kelangsungan kesejahteraan para guru-guru di Pondok Pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopin ini. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kesempatan yang sangat berbahagia ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Balai, dan Kepala Dinas, Bunga ya, hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah sangat luar biasa sambutan dari mereka semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah kita ini membawa secercah harapan untuk kemajuan Pondok Pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopin ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira inilah pengantar kami dari mewakili rekan-rekan guru dan seluruh civitas keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mukminin As'adiyah Dopin. Dan pada akhirnya nantinya kami mohon Bapak Bupati Wajo untuk memberikan sambutan dan Bapak Kepala Balai untuk meresmikan rumah susun, dan kami mohon Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga untuk memberikan sambutan di tengah-tengah kita nantinya. Dan pada akhirnya kami akhiri wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pertama oleh Bupati Wajo kepada Bapak Dr. Haji Amran Mamu SOS MSc dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, selamat datang di Madukeleng. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wakil Bupati Wajo. Yang saya hormati mewakili Kepala Balai, dalam hal ini Kepala Satker Penyediaan Perumahan Balai Perumahan Kementerian PUPR, ya, bersama seluruh rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Wajo bersama seluruh jajaran. Yang kita banggakan bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Mukminin bersama seluruh jajaran, dan juga Al-Mukarram Gurta Kiai Haji Riyadi Hamda MHI. Yang saya hormati Bapak Camat Penrang sama seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan para tadi secara langsung, dan tentu ini yang telah tadi disampaikan, dilaporkan kepada kita semua, di mana tingkat pendidikan yang ada di tempat ini mulai dari PAUD ya sampai di tingkat pendidikan menengah atas, bahkan selain dari aliyah ada SMK. Ya, tentu kita berharap ini akan semakin berkembang lagi, akan ada perguruan tinggi, ya, dan seterusnya. Ya, dan saya kira ini hal yang sangat mendasar untuk selalu kita menyiapkan
wadah membangun sumber daya manusia, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah juga menjadi kekhawatiran di dalam Al-Quran. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa'afu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hati ke kina sepungala taala salai wija-wija madodo ni pak disengenna madodo ni ampe kedona. Hendaklah kamu khawatir, kata Allah, akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, ya, lemah ilmu, lemah skill, lemah akhlak, budi pekerti, ya. Tempat ini yang akan menjawab kekhawatiran itu, ya, di dalam Quran surah An-Nisa 9. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama terus memberikan dukungan, ya. Dan apa yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi itu sudah menjadi kewajiban kita semua. Dan tentu pemerintah sangat berterima kasih karena telah hadir pendidikan swasta yang membantu pemerintah, dan pemerintah wajib untuk mensupportnya. Pemerintah pusat sudah berkontribusi luar biasa, walaupun sebenarnya mungkin sudah beberapa juga kontribusi dari pemerintah daerah sejak beberapa pendahulu-pendahulu kami. Ya, tentu ini tidak akan pernah berhenti untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, menyediakan sarana dan prasarana buat anak-anak kita untuk kita cetak generasi-generasi Qurani di tempat ini. Dan untuk itulah, ya, apalagi beliau adalah juga anggota DPRD Kabupaten Wajo, saya kira tidak susah apa yang menjadi harapan beliau. Ya, begitu kita siapkan administrasi, ya, tinggal coretan-coretan saja, tidak ada masalah. Ya, cuma memang dalam tata kelola keuangan, apalagi sekarang ini semakin tertata dengan aplikasi, ya. Mulai tahun lalu sudah ada namanya lagi SIPD, ya, Sistem Informasi Pengelolaan Pemerintahan Daerah, utamanya dalam tata kelola keuangan. Itu sudah jauh-jauh sebelumnya sudah harus terinput, ya. Tidak seperti dulu pada saat pembahasan kita bisa lobby-lobby, ya, kita bisa bisik-bisik, ya, kita bisa titip-titip. Sekarang ini jauh sebelumnya, sebelum aplikasi itu ditutup, sudah harus tercantol, ya, sudah harus terkomunikasi, sudah harus terencana jauh-jauh sebelumnya. Ya, di bulan 7 yang lalu itu sudah tutup untuk penganggaran 2022. Ya, kecuali ada upaya lain, ya, mudah-mudahan nanti melalui Pak Kiai Muda kita bisa sama-sama mencari agar kita tidak salah dalam mengelola tata kelola keuangan, ya, karena ini adalah uang negara. Ini kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjalankannya dengan baik, sehingga kami merespon apa yang menjadi harapan beliau tadi, insya Allah, karena ini juga menjadi bagian daripada misi kami dari Apa Sulapa. Ya, Apa Sulapa itu, ya, termasuk di dalamnya itu mempersiapkan SDM, ya, mempersiapkan SDM, salah satu daripada layanan dasar masyarakat kita, layanan minimal buat masyarakat kita, yaitu penyiapan sumber daya manusia. Tidak ada masalah Pak Kiai, insya Allah kita akan mengawal, dan kita juga berharap ada juga supporting dari provinsi, ya, apalagi ada Bapak Wakil Ketua DPRD hadir, ya, disambut dengan gerimis, ya. Ini sebuah simbol keberkahan,
sebagai tanda-tanda bahwa insya Allah tempat ini akan menjadi pusat peradaban Islam, membangun manusia-manusia Qurani, generasi-generasi Qurani di dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena salah satu program kami di 25 program kerja nyata kami, saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati, itu di dalamnya ada satu program yang namanya Gerakan Masjid Cantik. Ya, kami sudah menerbitkan peraturan Bupati untuk mendukung ini Gerakan Masjid Cantik. Jadi Gerakan Masjid Cantik ini tidak dipahami bahwa masjid itu dibikin mewah, ya, diganti keramiknya menjadi mahal dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tetapi Gerakan Masjid Cantik ini ada dua, ya, yang sangat-sangat kita mimpikan di dalamnya. Itu adalah bagaimana lebih 700 masjid di Wajo ini terstandarisasi secara fisik, ya, terstandarisasi secara fisik, baik tempat ibadahnya maupun sarana prasarana lainnya. Misalnya tempat wudhunya, air yang dipakai wudhu steril, ya, kemudian tempat buang hajatnya, ya, jangan orang suka-suka singgah buang hajat itu di SPBU, ya, karena kalau di masjid katanya kotor. Nah, itu harus dirubah, dibalik, ya, bagaimana masjid lebih bersih, masjid lebih steril, ya. Nah, itu yang kita harapkan, standarisasi secara fisik. Mimpi kedua, seluruh masjid-masjid kita harapkan kita makmurkan bersama itu untuk menghadirkan berbagai aktivitas-aktivitas kegiatan yang bukan sekedar ibadah saja, tetapi termasuk membina anak-anak kita. Ya, kita serukanlah hadir madrasah diniyah awaliyah, hadir taman pendidikan Al-Quran. Bahkan sejak saya bersama Pak Wabu 2019 kami dilantik bulan 2, alhamdulillah hampir setiap waktu kami meresmikan pondok tahfizul Al-Quran di berbagai masjid di wilayah Kabupaten Wajo ini. Bahkan sudah tercatat di bagian Kesra Pemda kurang lebih 1.700 anak kita sekarang di Wajo ini yang sedang melakukan tahfizul Al-Quran atau penghafalan Al-Quran. Karena kami juga memang bercita-cita mencetak ribuan penghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah, ya, kita berbenah terus, ya, termasuk anaknya Pak Wabu, putranya Pak Wabu sudah hafiz 30 juz, ya, putri saya ada yang sudah di 26 juz, ya. Itu kita menggaungkan, karena kalau kita mencetak ribuan penghafal Al-Quran, tahfizul Al-Quran, insya Allah mau lanjut sekolah diperebutkan. Perguruan-perguruan tinggi sekarang ini yang jurusan favorit, kedokteran, arsitek, mereka mau mencetak dokter penghafal Al-Quran, arsitek penghafal Al-Quran, bahkan diberi beasiswa, diberi ruang seluas-luasnya bagi penghafal Al-Quran. Kami sudah kirim 3 orang ke Sudan, hafiz 30 juz, kerjasama dengan Ustaz Hidayat. Ya, cuma karena pas di tahun pertama 2019 kami kirim, begitu direncanakan lagi 2020 datang COVID, akhirnya untuk sementara berhenti. Tetapi ini sudah cukup memotivasi anak-anak kita, ya. Apalagi kalau mau mendapat pekerjaan, ya, kalau mereka diketahui penghafal Al-Quran, insya Allah dengan keilmuannya, dengan skillnya, mereka akan lebih dapat berkompetisi mendapatkan pekerjaan, ya. Apalagi kalau mau mencari jodoh, nah itu sudah susah dicarikan jodoh, bahkan diperebutkan, ya, calon-calon mertuanya, ya. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita harapkan untuk bagaimana bersama-sama membangun, berkolaborasi, menyiapkan sumber daya manusia
Untuk itulah kami dari pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya kepada Balai Perumahan, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas bantuan Rusunawa yang sudah megah terbangun kurang lebih 4 miliar, bahkan dilengkapi mobiler dari Jepara. Ya, ini betul-betul memberikan sarana prasarana yang qualified buat anak-anak kita, membuat kenyamanan santri-santri kita untuk tetap betah ya berada dalam binaan pondok pesantren ini. Dan tentu kita berharap dukungan Bapak Ibu seluruh masyarakat, utamanya ada di sini, tidak perlu lagi jauh-jauh kita bawa anak-anak kita sekolah ya. Saya kira ini menjadi pusat peradaban, pusat untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi santri-santri atau generasi Qurani masa depan. Ya, saya kira inilah beberapa harapan-harapan ya, dan tentu kita akan juga nanti sangat berharap pencerahan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ya, insya Allah tentu dengan kolaborasi kabupaten, provinsi, kementerian, insya Allah ya, tugas kami pemerintah ya infrastruktur, utamanya jalan, karena ini dari 25 program juga menjadi nomor 1 yang menjadi perhatian kami itu infrastruktur. Karena bagaimanapun bagusnya megahnya ini tempat, kalau infrastruktur jalannya jelek ya tentu tidak bisa kita nikmati bersama ya. Cuma karena ada lagi COVID menguji kita ya, akhirnya dana kita yang tadinya sudah dianggarkan untuk membangun jalan ini 2020 tahun lalu sejak awal COVID, dana kita yang sudah dianggarkan 240 miliar ketok palu di APBD untuk jalan saja akhirnya berubah total, tidak sampai 100 miliar kita bisa bertahan, karena cuma itu yang bisa direfokusi ya, yang bisa ditarik langsung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial menjadi BST ya, Kementerian Kesehatan menjadi APD, menjadi vaksin, menjadi apa dan sebagainya ya. Nah tentu ini semua ujian buat kita. 2021 tahun ini tidak ada bedanya kondisi anggaran kita. 200 miliar 2020 kurang lebih APBD kita seharusnya dipakai membangun jalan ya. 2021 demikian juga, jadi sudah 400 miliar seharusnya kita pakai membangun jalan ya. Ya, insya Allah nanti ini harus dukungan kita ini untuk mensukseskan agar bagaimana kita bisa menghadapi COVID ini ya, utamanya vaksin. Kami harapkan partisipasi kita semua Bapak Ibu. Saya ingin manfaatkan sedikit kesempatan ini agar kita bahu-membahu mensukseskan ikhtiar ya daripada pemerintah untuk menghadapi COVID ini. Karena COVID ini sudah tidak bisa hilang Bapak Ibu, cuma bisa kita berdampingan hidup. Tomelo menisi pakai reno COVID coronavirusnya. Tidak bisa lagi kita hindari ini COVID ya. Maka salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana masyarakat kita memiliki kesiapan tubuh ya, imunitas, antibodi ya, kita tambah tentara di dalam tubuh kita melawan ini COVID, yaitu vaksin. Di Wajo baru 27% Bapak Ibu ya, karena begitu banyak yang percaya dengan berita-berita yang tidak benar, percaya dengan berita setelah disuntik tunggu 2 tahun meninggal, tunggu 2 tahun lumpuh ya, macam-macam informasi yang tidak benar ya. Mohon dibantu Bapak Ibu, tolong sekarang ini mumpung masih gratis, kalau nanti sudah berbayar vaksinnya itu kurang lebih 1 juta 1 kali suntik, mumpung masih pemerintah menggratiskan ya. Mari kita berbondong-bondong, semua puskesmas kami buka tiap hari, bahkan siap dikunjungi door to door.
Apalagi kita sudah buka pembelajaran tatap muka buat anak-anak kita. Karena kalau ini lagi berkembang, tidak mampu kita hidup bersama berdampingan dengan COVID, akhirnya nanti di lockdown lagi, dibatasi lagi kita belajar, dibatasi lagi kita ke pasar, dibatasi lagi kita masuk di masjid. Bahkan Arab Saudi selalu menolak atau belum bisa mengizinkan umroh, mengizinkan haji buat waiting list kita. Waiting list kita di Wajo ini sudah 16.000. Kalau mendaftar sekarang sekitar 43 tahun baru bisa muncul namanya. Jadi kalau sudah 2 tahun ini lewat tidak berangkat, ya, kemudian gagal lagi tahun depan gara-gara kita tidak siap atau belum semua divaksin masyarakat kita, takut negara lain menerima kita, ya. Bahkan kita mau kemana-mana sekarang ini tidak penting lagi KTP, Bapak Ibu. Yang penting sekarang ini adalah sertifikat vaksin. Mau masuk di mall, mau masuk di hotel, kita tertolak masuk kalau tidak disertai dengan bukti kita bahwa sudah divaksin. Dan tidak bisa bohong, karena yang dibaca adalah nomor induk penduduk kita. Begitu di-input atau begitu di barcode, nah itu langsung terbaca oleh aplikasi bahwa ini vaksinnya. Nah, jadi jangan menyesal Bapak Ibu, mumpung sekarang masih gratis, ya silakan ajak keluarganya, ya jangan lagi takut, karena banyak laporan kepada saya anak-anak pelajar kita sekarang ini dilarang sama orang tuanya divaksin, takut katanya. Padahal dulu awal-awalnya sudah kita bersemangat, cuma vaksinnya dulu waktu itu yang kurang, terbatas. Sekarang ini vaksin melimpah, masyarakatnya lagi yang takut, ya karena banyaknya percaya dengan berita-berita yang tidak benar. Jadi untuk itulah saya mohon kita semua membantu agar ya mengunjungi tempat-tempat vaksinasi, khususnya puskesmas-puskesmas kita. Saya kira inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perjuangan, khususnya kepada Ketua Yayasan Pondok Darul Mukminin. Mari kita terus bersama-sama berkarya. Insya Allah apa yang menjadi harapan dari Pak Kiai tadi, insya Allah kita akan bersama-sama